Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek Waalaikumsalam. yaitu Abdul Aziz, Ahmad Sadi Mahmudin, dan juga Fastabikul Khairat ingin mempresentasikan tugas proyek dengan judul Proposal Proyek Sistem Display Informasi Universitas Negeri Bantar Gebang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekarang ini semua orang ingin untuk mendapatkan informasi lebih banyak dalam setiap bidang kehidupan. Dikarenakan di era ini informasi merupakan hal penting untuk diketahui perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi telah berkembang pesat. Dikarenakan informasi adalah suatu cangkupan pengetahuan tentang hal yang diperuntukkan bagi setiap orang. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka kami ingin merancang pembuatan sistem informasi secara komputerisasi untuk mendukung penyampaian informasi di Universitas Negeri Bantar Gebang yang nantinya akan dipergunakan oleh seluruh mahasiswa maupun seluruh orang yang berada di dalam area Universitas Negeri Bantar Gebang untuk bisa mengambil informasi yang berhubungan dengan kebutuhan perkuliahan. Nah, fungsinya apa pembuatan proyek ini? Fungsinya yaitu sebagai pengumuman fakultas atau universitas dan penambahan waktu kuliah pengganti serta kehadiran dosen pengantar yang nantinya bisa dijadikan perkuliahan menjadi lebih efisien. Dikarenakan sistem ini menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mendapatkan informasi seputar perkuliahan yang berlangsung atau apa saja pengumuman yang dibuat oleh masing-masing fakultas. Dan ini adalah stakeholder. Nah, kita mendapat sponsor dari maskapai penerbangan dunia, yaitu Fly Emirates. Lalu project manajernya yaitu Fastabikul Khairot, sistem analis dan software saya sendiri. Lalu ada layout designer yaitu Mas Abdul Aziz dan programmer saya sendiri serta teknisinya yaitu Mas Abdul Aziz. Dan ini bisa digunakan oleh administrator atau yang mengelola adminnya. Lalu orang-orang yang ada di fakultas universitas serta SPA yaitu sumbangan pengembalian dana akademi. Berikutnya ada sumber daya yang akan dibacakan oleh Mas Fastabikul Khairat. Oke, di sini ada sumber daya, ada hardware. Yang pertama adalah PC atau komputer. Yang kedua monitor LCD 31 inch dan ada AMD VGA card AC Radeon 2 GB DDR3 dan yang keempat ada VGA splitter, ada VGA kabel, ada konverter S-video untuk tampilan dan kabel RCA untuk audio. Dan di sini ada softwarenya juga yaitu PHP dengan versi 8.2.0 dan yang kedua ada database MySQL. Lanjut. Di sini juga ada resiko, ada sedikit resiko sistem daripada penerapan proyek ini, antaranya dalam proses relasi database antar SPA dengan aplikasi. Modul yang ada di database sebelumnya belum tentu cocok dengan sistem yang dibutuhkan sehingga dimungkinkan adanya beberapa penyesuaian. Dan ada kerusakan barang akibat cacat produk, kesalahan teknis maupun perusakan secara disengaja atau vandalisme. Lanjut. Sini ada gambaran umum, yaitu sistem yang akan dibuat ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam pengambilan informasi yang terkait dengan proses perkuliahan, di antaranya seperti kehadiran dosen pengajar, jadwal kuliah pengganti, serta pengumuman yang akan diumumkan oleh fakultas, seperti pengumuman akan peraturan tata cara ketentuan penyampaian tugas akhir seputar sidang, pemberitahuan, amanah, dan lain-lain.
Sistem ini nantinya akan berbentuk display monitor, di mana setiap monitor akan ditempatkan di setiap fakultas untuk ditempatkan kepada seluruh mahasiswa di fakultas tersebut. Setiap fakultas mempunyai satu display monitor yang membagi beberapa fitur yang dinamakan blok. Satu display monitor di fakultas akan mencakup 3 blok, yakni dan blok akan direlasikan dengan database yang akan diinput oleh SPA. Yang seterusnya akan ditampilkan ke masing-masing fakultas sesuai dengan inputan. Kemudian pada inputan atau update-nya akan dilakukan oleh setiap fakultas masing-masing. Nah, ini diagram buat gambaran umumnya. Itu ada nama fakultas dan sebelah kiri ada blok pengumuman sama blok pesan sponsor. Yang di kanan ada blok kehadiran dan blok kuliah pengganti. Nah, spesifikasi pada display informasi ini mempunyai size 32 inch dengan resolusi pemakaian 1366 kali 768 pixel, dikarenakan program akan di-extract untuk kejelasan dari tampilan teks. Di sini ada daftar fitur atau modul dan komponen. Fitur yang disediakan dari proyek ini ada pengumuman fakultas atau universitas, ada penambahan waktu kuliah pengganti, ada papan sponsor. Dan pengumuman fakultas di mana jika kita informasi yang diberikan oleh fakultas atau universitas, informasi langsung dapat diupdate oleh fakultas atau universitas, ditampilkan pada setiap informasi atau pada display informasi. Nah, jika penambahan waktu kuliah pengganti, jika ada kuliah pengganti, maka sistem akan mengambil database tersebut dan menampilkan kuliah pengganti apa saja yang ada di fakultas. Kehadiran dosen pengajar, setiap dosen yang telah absen dan hadir mengambil absen mata kuliah di SPA, maka petugas SPA akan menginput kehadiran dosen tersebut. Kemudian secara otomatis sistem akan mengambil database tersebut lalu ditampilkan di layar monitor bertahap hadir. Sedangkan jika dosen tidak hadir lebih dari 20 menit, maka sistem akan menyatakan tidak hadir di layar monitor. Dan papan sponsor, layar monitor ini juga dilengkapi dengan pesan sponsor berbentuk teks ataupun video jika ada. Dengan demikian, Universitas Negeri Bantar Gebang dapat meningkatkan pendapatan melalui sponsor resmi, yaitu Fly Emirates. Lanjut. Kemudian ada cakapan tahapan versi opsional yang akan disampaikan oleh Mas Abdul Aziz. Lanjut aja, Tak. Cakupan tahapan versi opsional akan dilanjutkan oleh Mas Fastabiko Herod. Silakan, Mas. Oke, dari cakupan tahapan versi itu hanya opsional ya. Di sini ada tahap 1 yaitu analisa terhadap sistem akademik online dan absensi yang ada di Universitas Negeri Bantar Gebang. Ada tahap kedua yaitu dalam waktu 2 bulan masa pengimplementasian software aplikasi di mana programmer beserta layout designer akan merancang penerapan aplikasi untuk proyek ini. Itu tahap 3, instalasi hardware yang akan dipasang oleh teknisi yang nantinya akan memasang monitor di setiap fakultas. Selain itu juga dilakukan instalasi terhadap konektivitas, monitor, dan aplikasi yang telah dirancang. Dan tahap keempat, masa testing sistem untuk menentukan suatu masalah atau bug yang terjadi pada sistem ini. Dan tahap kelima, di mana dalam tahapan ini saat terjadi masalah atau bug pada project akan dilakukan maintenance untuk memperbaiki masalah atau bug yang terjadi pada sistem ini agar sistem ini bisa digunakan dengan baik.
Di sini ada fitur atau modul komponen yang tidak termasuk di dalam proyek ataupun yang harus disediakan di dalam universitas ini, yaitu ada koneksi internet, server Universitas Negeri Bantar Gebang, perangkat PC, sistem operasi Windows untuk admin. Di sini ada rencana kerja, yaitu yang pertama ada analis sistem yang berdurasi kurang lebihnya 1 bulan, yang akan dimulai dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2002 dan akan ditargetkan selesai pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2023. Dan yang kedua ada pengimplementasian software, yaitu direncanakan durasinya 2 bulan, yang akan dimulai pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2023. Dan yang ketiga ada instalasi hardware yang ditargetkan 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2023 dan akan ditargetkan selesai pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2023. Dan yang selanjutnya ada testing sistem yang durasinya 7 hari, yang akan dimulai tanggal 23 bulan 2 tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Dan yang terakhir ada maintenance, yaitu 7 hari dan akan dimulai pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2023 dan akan ditargetkan selesai pada tanggal 12 bulan 3 tahun 2023. Dan di sini ada rencana biaya. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Untuk tenaga kerja di sini ada project manager yang durasi kerjanya yaitu 54 hari dan gaji per harinya itu dihitung 230.000. Dari jumlah totalnya ada 12.420. Dan yang kedua ada sistem analis yang durasi kerjanya ada 37 hari dan gaji per harinya dihitung 200.000 dan jumlah biayanya atau jumlah gajinya adalah 7.400. Yang ketiga ada programmer, durasi kerjanya 67 hari dan gaji per harinya dihitung 100.000, jumlah biayanya adalah 6.700. Dan selanjutnya ada layout designer, durasi kerjanya 60 hari, gajinya per hari terhitung 100.000 dan jumlah biayanya adalah 6 juta. Dan yang terakhir adalah teknisi, durasi kerjanya 37 hari dan gaji per harinya dihitung 75.000 dan jumlah gajinya adalah 2.775.000 dan total keseluruhan dari biaya yang akan dikeluarkan adalah dari biaya tenaga kerja 35.295.000. Dan selanjutnya di sini ada biaya untuk peralatan. Yang pertama ada PC komputer yang jumlahnya adalah 14 piece dan harga satuannya 1.500.000 dengan jumlah 21 juta. Dan yang kedua ada AMD VGA Card RT Radeon 512 MB yang berjumlah 14 piece dengan harga satuannya 500.000 dengan jumlahnya adalah 5.600.000. Selanjutnya ada monitor LCD 32 inch dengan jumlah 14 piece dengan harga satuan 3 juta rupiah dengan jumlah biaya 42 juta. Dan selanjutnya ada DVI splitter cable to YPB PR plus VGA-F dengan jumlah 14 piece dengan harga satuan 200.000 dengan jumlah totalnya adalah 2.800.000. Dan selanjutnya adalah ada 16 pot switch hub D-Link Dash 1016A dengan jumlah 3 piece dengan harga satuan 500.000 dengan jumlah biayanya adalah 1.500.000. Selanjutnya ada kabelan
Cat 5E, patch cost 15 meter dengan jumlah 14, dengan harga satunya 50.000, dengan jumlahnya adalah 700.000. Jadi total untuk biaya beli alat di sini menganggarkan biaya kurang lebihnya 73.600.000. Oke, lanjut Mas Hendy. Demikian proposal proyek ini dibuat berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan sebagai tugas yang diberikan dari Pak Haryono selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi dan Informasi atau MPTI, serta mudah-mudahan proyek sistem display informasi ini dapat menjadi perhatian pihak proyek sponsor. Besar harapan kami kiranya proposal kami ini dapat disetujui oleh pihak proyek sponsor guna mendukung kegiatan perusahaan kami dalam mengelola usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kami bangga itu menjadi siswa Sistemik bangga Bani menjadi Saleh. mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih.